Saya Tera Citrinita Abraham, NIM 2214 20 11 87. Keselamatan pasien, keselamatan atau safety adalah bebas dari bahaya atau risiko hazard. Hazard atau bahaya adalah suatu keadaan atau perubahan atau tindakan yang dapat meningkatkan risiko pada pasien. Keadaan adalah setiap faktor yang berhubungan atau mempengaruhi keselamatan pasien akibat dari agen atau personal. Agen adalah substansi, objek atau sistem yang menyebabkan perubahan atau KKPRS 2015. Keselamatan pasien atau patient safety adalah proses pemberian pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit diberikan secara aman. Pasien bebas dari harm atau cedera yang tidak seharusnya terjadi atau bebas dari harm yang potensial akan terjadi seperti penyakit, cedera fisik, sosial, psikologis, cacat dan kematian atau KKPRS 2015. Keselamatan pasien adalah komponen yang esensial dan vital untuk kualitas asuhan keperawatan. Safety is a fundamental principle of patient care and critical component of quality management. Tujuan keselamatan pasien. Tujuan dari keselamatan pasien adalah aman, yaitu pasien yang menerima pelayanan kesehatan terbebas dari luka atau cedera. B. Efektif, yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi dan ilmu pengetahuan. C. Berfokus pada pasien, yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pasien. D. Menurunkan waktu tunggu, yaitu petugas kesehatan harus bekerja dengan cepat dan tepat agar pasien tidak menunggu lama untuk dapat menerima pelayanan. E. Efisien, yaitu menggunakan bahan dan alat sesuai dengan keperluan. P. Pelayanan sesuai standar, yaitu petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien harus sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Tujuan lain dari keselamatan pasien adalah A. Terciptanya budaya keselamatan pasien di fasilitas kesehatan. B. Meningkatkan akuntabilitas fasilitas kesehatan. C. Menurunkan kejadian yang tidak diharapkan di fasilitas kesehatan. D. Terlaksananya program-program keselamatan pasien di fasilitas kesehatan. Kebijakan keselamatan pasien. Keselamatan pasien sudah menjadi isu nasional yang didukung dengan kebijakan sebagai berikut. A. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Permenkes RI nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien. B. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Permenkes RI nomor 1691 tahun 2011 tentang keselamatan pasien rumah sakit. C. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Permenkes RI nomor 7 tahun 2019 tentang keselamatan lingkungan rumah sakit. Budaya keselamatan pasien. Keselamatan pasien harus dijadikan budaya oleh semua tenaga kesehatan di semua fasilitas pelayanan kesehatan agar tidak saling menyalahkan jika terjadi suatu harm pada pasien. Keselamatan pasien harus disadari dan menjadi ruh untuk setiap tenaga kesehatan. Budaya keselamatan pasien dapat berjalan baik jika setiap tenaga kesehatan memiliki kesadaran, terbukaan, dan kejujuran. Fasilitas kesehatan harus memiliki seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap budaya keselamatan pasien. Kepemimpinan yang efektif mendorong individu untuk melakukan komunikasi secara efektif, saling percaya, memiliki persepsi yang sama untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi dan aman, serta memiliki kepercayaan diri untuk memecahkan
Masalah jika terjadi insiden keselamatan pasien, semua orang harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keselamatan pasien, sehingga perlu ada struktur organisasi yang baik dengan tata kerja yang jelas agar budaya keselamatan pasien berjalan dengan efektif dan efisien. Sistem pelayanan. Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan dihadapkan pada risiko kejadian tidak diharapkan. Sistem pelayanan kesehatan yang menerapkan prinsip keselamatan pasien perlu meminimalkan kejadian tidak diinginkan, tetapi memperhatikan faktor kelebihan dan kekurangan faktor manusia sebagai penyedia pelayanan kesehatan. To err is human. Error adalah kegagalan untuk melaksanakan suatu hal yang direncanakan untuk mencapai luaran yang diinginkan. Error dapat terjadi karena adanya situasi tentu dan adanya faktor individual yang menjadi predisposisi terjadinya error. Faktor yang mempengaruhi safe, illness, medication, stress, alkohol, fatigue, emission. Sistem ini terdiri dari struktur, proses, dan outcome. A. Struktur. Seluruh komponen dari fasilitas, organisasi, administrasi, fasilitas fisik, lingkungan, staf, dan peralatan. B. Proses. Seluruh langkah-langkah aktivitas, apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. C. Outcome. Suatu produk, hasil atau efek praktikal yang merefleksikan kesembuhan pasien dengan biaya yang efektif dan efisien. Sistem pelayanan harus menjamin pelaksanaan A. Asuhan pasien lebih aman melalui upaya yang meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien. B. Pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden, kemampuan belajar dari insiden, dan tindakan lanjutan. Implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tindakan mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Sistem pelayanan agar dapat menjamin keselamatan pasien harus menerapkan hal-hal berikut. A. Standar keselamatan pasien. B. Sasaran keselamatan pasien. C. 7 langkah menuju keselamatan pasien. D. 5 prinsip keselamatan pasien. Yang akan lulus dari SMA, SMK, mari bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.